Industri manufaktur otomotif Indonesia sudah investasi miliaran rupiah untuk menghubungkan mesin ke sistem. Sensor di mana-mana, data mengalir real time, dan AI yang memprediksi kapan mesin akan rusak. Namun ada satu variabel yang sampai saat ini belum terhubung ke sistem manapun. Manusia yang mengoperasikannya. TMMIN adalah benchmark industri manufaktur Indonesia. Pada tahun 2024, mereka meraih penghargaan National Lighthouse Industry sebagai pengakuan atas implementasi Industri 4.0 yang mencakup powerhouse, predictive maintenance berbasis IoT, dan engine traceability. Kepemimpinan ini terus berlanjut. Pada 23 Februari 2026, TMMIN kembali menerima apresiasi dari Latofi School of Social Responsibility untuk kategori konservasi alam dan efisiensi sumber daya melalui program Kijangku atau Konservasi Hijau Selamatkan Lingkunganku. Di periode yang sama, 5G Private Network resmi aktif di seluruh fasilitas produksi mereka, seluruh sistem, kecuali satu. Kami menganalisis ekosistem digital TMMIN secara menyeluruh, dan kami menemukan satu gap struktural yang konsisten, yakni tidak ada satupun program yang menghubungkan kondisi fisik dan kognitif operator ke dalam sistem produksi secara real-time. Ini bukan oversight kecil. TMMIN sudah mampu memprediksi kapan mesin akan mengalami kerusakan, tapi belum memiliki kemampuan serupa untuk mendeteksi kapan operator mendekati kondisi kelelahan yang dapat memicu kesalahan kerja atau kecelakaan. Ini bukan tentang kegagalan manusia. Ini adalah kegagalan sistem yang tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Sebelum bicara solusi, kami perlu establish satu hal. Masalah ini bukan soal teknologi yang kurang. Masalah ini adalah soal keselarasan. Ada 3 tujuan bisnis yang seharusnya berjalan secara hierarkis. Pertama, stabilitas manusia dan kualitas yang terbangun dalam proses. Ini adalah fondasi. Kedua, efisiensi operasional yang didorong oleh permintaan aktual. Ketiga, nilai berkelanjutan untuk pelanggan OEM. Ketiga tujuan ini hanya bisa dicapai berurutan. Namun, ketika operator sebagai fondasi dari seluruh hierarki ini tidak terpantau secara real time, maka seluruh bangunan di atasnya akan berdiri di atas variabel yang tidak terkontrol. Sistem berbasis demand, yang kami sebut dengan kondisi B, secara konsisten lebih superior di semua dimensi keselamatan, kualitas, produktivitas, dan biaya. Tapi kondisi B punya satu kerentanan utama, yakni sistem full hanya bisa berjalan stabil jika setiap operator bekerja secara konsisten sepanjang shift. Dan inilah yang selama ini tidak terpantau secara objektif. Itulah celah yang kami isi. Dan itulah mengapa Human Integrated Demand Driven Manufacturing System dirancang. Sistem ini memiliki 4 lapisan terintegrasi. Fondasi pertamanya, Lean Manufacturing berbasis full production yang berjalan di Toyota. Lapisan kedua adalah inovasi utama, mengubah operator dari variabel pasif menjadi node aktif dalam Cyber Physical Production System. Lapisan ketiga, digital engine bereaksi otomatis dalam hitungan milidetik tanpa menunggu inisiatif operator. Terakhir, lapisan keempat menutup loop, menjadikan aliran data sebagai keputusan manajerial dan baseline Kaizen. Inilah tampilan normal setiap gerakan operator dalam memasang komponen direkam dengan timestamp. Sistem membandingkan urutan aktual dengan standar kerja yang sudah terdefinisi. Setiap siklus terverifikasi, bukan di IRC, tapi saat akan bergerak. Operator tidak merasakan perbedaan, tapi supervisor kini bisa melihat seluruh lini dari satu dashboard. Dulu, cacat baru terdeteksi di air lini. Kini, Smart Glove mendeteksi skip step seketika. Haptic Alert bergetar dan toolgun otomatis terkunci hingga urutan diperbaiki. Inilah jidokan tingkat presisi. Koreksi instan ini mencegah rework massal, memangkas biaya post-process hingga 50 kali lipat. Kelelahan operator adalah penyebab terbesar MSK, Musculoskeletal Disorders, yang rata-rata mengakibatkan 34,4 hari absensi per kasus, dengan biaya langsung hingga 230 juta rupiah. Masalahnya, kelelahan tidak terlihat. Operator sendiri sering tidak sadar ia sudah mendekati batas. Biosensor Patch memantau ECG, EMG, dan suhu tubuh secara real-time. Algoritma machine learning mengintegrasikan semua sinyal untuk memprediksi tingkat kelelahan pada skala 0 hingga 10. Bukan setelah cedera, bukan pula setelah absensi, tapi 15 hingga 30 menit sebelum ambang batas kritis tercapai.
Industri manufaktur otomotif bukan satu mesin, ini puluhan stasiun yang saling bergantung. Keterlambatan di satu stasiun menyebar ke seluruh lini dalam hitungan menit. Sistem kami tidak hanya menjaga satu tangan, tapi menjaga keseimbangan seluruh lini. Data dari setiap stasiun mengalir melalui 5G Private Network TMMIN yang sudah aktif. Digital Andon merespons dalam kurang dari 500 milidetik, dibandingkan 8 hingga 12 detik untuk Andon manual. Setiap detik yang lebih cepat adalah unit cacat yang dicegah. Pertanyaan yang wajar, kalau ini bagus, kenapa Toyota sendiri belum melakukannya? Kami melakukan gap analisis terhadap seluruh implementasi wearable di ekosistem Toyota global. Toyota North America menggunakan passive exoskeleton sejak 2018 yang efektif untuk beban otot, tapi tidak ada monitoring fisiologi secara real time. Toyota Motor Europe menggunakan Xsense untuk ergonomic assessment secara periodik, namun tidak terintegrasi juga ke sistem produksi. Tidak ditemukan satupun dokumentasi publik yang mengkonfirmasi penggunaan Smart Glove untuk verifikasi proses real-time di lini produksi aktif Toyota manapun. Dan TMMIN adalah satu-satunya fasilitas dalam ekosistem Toyota global yang infrastruktur 5G-nya sudah aktif dan siap untuk ini. Kami tidak menciptakan teknologi baru dari nol. Smart Glove dan biosensor sudah ada dan sudah tervalidasi secara ilmiah di peer-reviewed journals. Yang kami lakukan adalah mengintegrasikannya ke dalam konteks yang belum pernah ada. Sistem manufaktur otomotif aktif dengan infrastruktur 5G yang siap, di mana operator akan menjadi node dalam Cyber Physical Production System. Inovasi sejati bukan selalu tentang menciptakan yang baru. Terkadang, tentang mengintegrasikan yang ada dalam konteks yang belum pernah terpikir sebelumnya. Kami akan bicara angka dengan satu komitmen, setiap angka yang kami sebut bisa kami pertanggungjawabkan sumbernya. Proyeksi konservatif penurunan akibat defect rate 15-25% berdasarkan penelitian K et al. 2025 dan Devoynikov et al. 2025. Penurunan insiden keselamatan minor 10 hingga 20% berdasarkan Arsian et al. 2021 dan Mohapatra et al. 2024. Payback period sekitar 23 bulan untuk pilot 50 workstation dengan total capex mencapai 1 miliar rupiah. Breakdown capexnya transparan. Total investasi 1 miliar rupiah untuk pilot 50 workstation. Dan nilai ini menggunakan infrastruktur 5G yang sudah ada, bukan membangun jaringan baru. Kami juga melakukan analisis sensitivitas untuk 3 skenario. Bahkan dalam skenario yang paling konservatif, akurasi model 85% dan tingkat adopsi 70%, sistem tetap menghasilkan penghematan bersih senilai 320 juta rupiah per tahun dengan payback period 37 bulan. Ini bukan prediksi optimis yang bergantung pada asumsi terbaik. Ini kalkulasi yang bisa kami pertahankan bahkan dalam kondisi terburuk. Kami tidak meminta komitmen penuh di hari pertama. Fase 1 adalah pilot pada 5 hingga 10 workstation dengan riwayat insiden tertinggi yang cukup kecil untuk dikelola dan cukup nyata untuk divalidasi. Kami tidak meminta kepercayaan penuh. Kami meminta kesempatan untuk membuktikannya di skala yang bisa diverifikasi. TMMIN sudah membangun sistem produksi paling terhubung di Indonesia. Mesin mereka terpantau, data mengalir, dan AI yang bekerja. Yang belum ada adalah satu koneksi terakhir. Dan kami di sini untuk membangunnya.